Halo, selamat hari ini untuk kita semua. Semoga semangat nasionalisme selalu menyala di dalam dada kita. Hari ini, kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila kelas 8, bab 5 yang berjudul Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku. Fokus utama pembahasan kita adalah mengenai pelaksanaan wawasan Nusantara. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana negara kita yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan keragaman bahasa ini bisa tetap utuh berdiri? Jawabannya terletak pada cara pandang kita sebagai satu bangsa, yang disebut wawasan Nusantara. Ini bukan sekadar hafalan teori, melainkan kompas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menempatkan persatuan wilayah sebagai prioritas utama. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara pandang ini dijabarkan ke dalam 5 aspek kehidupan utama. Mari kita bahas satu persatu. 1. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dalam aspek politik, wawasan Nusantara menekankan bahwa seluruh kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah satu kesatuan utuh. Laut di antara pulau-pulau kita bukanlah pemisah, melainkan pemersatu wilayah. Selain itu, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa daerah, kita adalah satu kesatuan bangsa yang bulat, senasib, dan sepenanggungan. Pancasila di sini bertindak sebagai satu-satunya ideologi bangsa, dan seluruh kepulauan Nusantara tunduk pada satu sistem hukum nasional yang sama, yaitu berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Sebagai pelajar, kalian bisa menerapkannya dengan menghormati keputusan musyawarah kelas dan setia pada nilai Pancasila di rumah maupun di sekolah. 2. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kekayaan alam yang melimpah bagi Indonesia. Dalam aspek ekonomi, seluruh kekayaan alam tersebut adalah modal dan milik bersama seluruh rakyat. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan ekonomi antar daerah pun harus seimbang. Tidak boleh ada daerah yang sangat maju sementara daerah lainnya tertinggal. Selain itu, perekonomian kita digerakkan atas asas kekeluargaan, seperti gotong royong dan koperasi. Tugas kalian sebagai pelajar adalah memahami potensi ekonomi di sekitar lingkungan kalian agar kelak bisa ikut melestarikan dan mengembangkannya secara bijak. 3. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Indonesia terkenal dengan keragaman budaya yang luar biasa, mulai dari adat istiadat hingga tarian daerah seperti tari Cakalele dari Maluku Utara. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa masyarakat Indonesia pada hakikat adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus berjalan serasi dengan kemajuan yang merata dan seimbang. Corak ragam budaya yang kita miliki bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan berharga yang memperindah identitas bangsa. Pelajar harus mengenal dan menghormati keragaman ini agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. 4. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam aspek pertahanan keamanan, prinsip utamanya adalah ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah. Pada hakikat merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jika ada wilayah kita yang diganggu pihak luar, itu adalah urusan kita bersama. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Bagi pelajar, membela negara saat ini tidak berarti ikut berperang fisik, melainkan dengan menjaga ketertiban, mencegah perkelahian antar pelajar, dan menjaga kerukunan di sekitar kita. 5. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang-ruang alamiah di darat, laut, dan udara yang dianugerahkan kepada kita. Jika tidak dikelola dengan bijak, alam akan rusak, memicu banjir, tanah longsor, dan pencemaran yang merugikan kita semua. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban seluruh masyarakat, termasuk pelajar. Langkah sederhananya adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat penggunaan air, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Kita melangkah ke bagian kedua, yaitu tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, menjaga keutuhan NKRI justru menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan ini datang dari dua arah, yaitu eksternal dan internal. Tantangan eksternal dari luar. Pertama, adanya potensi ancaman atau serangan bersenjata dari negara luar terhadap kedaulatan wilayah kita. Kedua, masuknya paham-paham ekstrim asing melalui internet yang dapat membahayakan ideologi Pancasila. Ketiga, masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma moral bangsa. Keempat, adanya serangan cyber attack, yang bertujuan merusak sistem informasi dan teknologi di dalam negeri. Tantangan internal dari dalam. Pertama, munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kedua, terjadinya konflik atau perselisihan antar kelompok masyarakat karena perbedaan pandangan. Ketiga, adanya oknum aparat negara yang tidak amanah sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat. Keempat, memudarnya sikap nasionalisme di kalangan generasi muda. Kelima, ketidakbijaksanaan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi. Teknologi ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi memberikan kemudahan belajar, namun di sisi lain memudahkan akses informasi yang tidak sesuai usia. Jika tontonan atau informasi buruk dikonsumsi terus-menerus, karakter baik kalian sebagai pelajar akan terkikis. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk merefleksikan diri. Sudahkah kita menggunakan internet dengan bijak? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu perilaku mendukung wawasan Nusantara. Sebagai pelajar, ada 7 sikap nyata yang bisa kalian praktikkan sehari-hari untuk menjaga keutuhan negeri ini. Mengamalkan nilai Pancasila, yakini kebenarannya dengan belajar tekun, taat beribadah, suka bekerja sama, dan dengan tegas menolak ajakan mengubah dasar negara Pancasila. Memupuk rasa cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari Indonesia dan menolak tegas ajakan dari gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Mari kita perbaiki apa yang belum sempurna di negara ini secara bersama-sama. Mematuhi peraturan yang berlaku, taati tata tertib sekolah, hormati guru, sayangi teman, hadir tepat waktu, dan laksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Mengembangkan toleransi, tumbuhkan sikap menahan diri, bersabar, bersedia saling belajar, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain di tengah perbedaan suku atau agama. Saling menghormati dan menolak kebencian, jaga adab kesopanan, bertutur kata yang baik, dan stop melakukan perundungan, bullying. Tolak penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di media sosial. Menyampaikan pendapat lewat saluran yang tepat, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Jika kalian memiliki aspirasi untuk kemajuan sekolah, sampaikan secara sopan melalui wali kelas, guru BK, pengurus OSIS, atau kepala sekolah. Mencintai produk Indonesia. Jangan merasa gengsi jika barang yang kalian pakai bukan barang bermerek dari luar negeri. Banggalah menggunakan produk lokal. Tanamkan dalam diri bahwa menggunakan produk dalam negeri adalah satu sel kekuatan untuk menjaga tegaknya NKRI. Para pelajar sekalian, kita telah membahas lengkap mengenai aspek-aspek wawasan Nusantara, tantangan berat di era digital, hingga tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Kesimpulan utama dari materi kita hari ini adalah bahwa merawat keutuhan Indonesia tidak harus menunggu kita menjadi pejabat atau tentara. Tindakan sederhana kalian di sekolah hari ini, seperti menaati aturan, menghargai perbedaan teman, menjaga lingkungan, dan bangga memakai produk lokal, adalah benteng utama yang menjaga Indonesia tetap bersatu dan kokoh. Mari kita bersama-sama merawat keutuhan bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih atas perhatiannya dalam mendengarkan materi ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam Pancasila.